Shalom, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Santosa Asih Ministry dimanapun berada, sebelum kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini, sejenak kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Allah yang telah memelihara kehidupan kami, di malam hari ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Di sepanjang hari ini Tuhan telah menolong kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Maka kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan kami. Ya Allah Bapa di surga, sebelum kami beristirahat di malam yang gelap ini, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu berkatilah kami semua, sehingga firman ini terus menguatkan kami, menopang dan mengokohkan keyakinan kami kepada Tuhan. Mari Tuhan berfirman kepada kami telah siap merenungkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, sahabat Santosa Asih Ministry dimanapun berada, saat ini mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi firman Tuhan di malam hari ini yang hendak kita renungkan terambil di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang telah membaca dan mendengar dan merenungkan firman ini, serta melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu terkasih, saudara-saudara, sahabat Santosa Asih Ministry dimanapun berada, tema renungan ini saya berikan kepada kita, yaitu kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sekali lagi tema kita dalam renungan ini, yaitu kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemahaman kemegahan dunia ini sering dilihat dari sudut pandang kemewahan, keberhasilan, kesuksesan, dan apa yang diraih dalam dunia ini. Terkadang karena kemegahan dunia ini membuat kita begitu percaya diri dan menaruh harapan kepada dunia ini. Namun kenyataannya sifatnya hanya sementara. Dan pada akhirnya, jika kehidupan nyata tidak memiliki apapun sesuatu yang dibanggakan, kita ada di dalam kesusahan, kita ada di dalam penderitaan, dan kita mulai hilang rasa percaya diri
dalam mengikut Tuhan. Saudara terkasih pemirsa sahabat ministry Santosa Asih, firman Tuhan yang kita bacakan tadi mengajarkan bagaimana kita melihat kemegahan dari sudut pandang iman, kebahagiaan dari sudut pandang iman, di mana kita bermegah dalam pengharapan kepada anugerah Tuhan yang sangat mulia, yaitu dengan hasil pembenaran kita dapat menerima kemuliaan Allah. Sekali lagi, bahwa pengharapan atau kemegahan kita, yaitu pengharapan kepada anugerah Tuhan yang sangat mulia, di mana Allah membenarkan kita meskipun kita tidak benar, dan kita dapat menerima kemuliaan Allah. Karena itu kita sangat bersyukur, karena kasih Allah menganugerahkan iman kepada kita, sehingga kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia Tuhan. Karena itu hendaklah kita menyadari bahwa keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita melalui iman kita diselamatkan. Itulah yang menjadi alasan utama kita bermegah di dalam Tuhan. Dalam mengiring Tuhan hendaklah kita bermegah, karena kita dilayakan, dibenarkan karena kasih kemurahan Tuhan, bukan karena usaha kita. Maka marilah kita andalkan Tuhan dalam hidup kita, sebagaimana firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 146 ayat yang kelima. Demikian bunyinya, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan Allahnya dan mempunyai Allah Yakub sebagai penolongnya. Karena itu jika kita diizinkan ada di dalam kesulitan dan menghadapi tantangan iman, hendaklah penderitaan itu juga menjadi kebanggaan kita, sebab dalam pembacaan kita meneguhkan hati kita dalam memandang dan memaknai penderitaan yang dihadapi, seperti yang tertulis di ayat 3. Dikatakan di situ, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jika saat ini kita ada di dalam tekanan, jika saat ini kita ada di dalam ujian-ujian iman, maka milikilah pengharapan. Hendaklah kita terus bertekun di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, sehingga ketekunan kita akan menimbulkan tahan uji, dan di dalamnya akan menimbulkan pengharapan. Pengharapan atas kebenaran, pengharapan atas pertolongan Tuhan tidak mengecewakan, tetapi pengharapan dunia akan mengecewakan. Karena itu, hendaklah kita meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan Allahnya sebagai penolong. Demikian renungan kita di malam hari ini. Kiranya saudara-saudara sekalian dimampukan untuk menghadapi segala tantangan kehidupan dan dikuatkan dalam menjalani iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan kita di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu di malam hari ini ya Tuhan. Kiranya firman ini menguatkan kami semua, sehingga kami memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kemegahan kami ketika kami menaruh harapan di mana kami akan menerima kemuliaan Allah, oleh karena Tuhan telah membenarkan kami. Biarlah kami terus belajar dari firman ini, dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa buat firman Tuhan.